Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga saat ini kita masih tetap eksis, konsisten, juga dikasih semangat, tetap istiqomah, belajar berusaha meningkatkan tambahan ilmu. Tentu semua sepakat dan berharap moga-moga setiap pertemuan malam minggu atau minggu malam Senin ini kita mendapatkan nilai-nilai positif atau poin-poin terindah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana telah dipublikasikan, insya Allah pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan ada kaitannya dengan gugurnya amal tanpa dasar. Lebih jauhnya lagi, tanpa dalil, tanpa hujah yang kuat. Tentu setiap muslim, baik pria maupun wanita, mendambakan atau berharap sekali amal ibadah atau seluruhnya yang kita lakukan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah, identik dengan pahala yang terbilang tak terbatas. Namun tentu tidak semua kaum muslimin mendapatkan nilai plus yang didambakan itu, tentu karena berbagai faktor. Namun yang paling dominan tentu faktor yang betul-betul menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebanyakan sudah kita kenal, yaitu amalan bid'ah. Kita telusuri ayat-ayat yang berkenan dengan hal tersebut dalam arti tidak bernilai, bahkan ada ancaman keras bagi siapapun yang betul-betul melakukan, termasuk melindungi hal tersebut. Di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyakhdharil ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibun adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, takutlah akan ditimpa musibah, bencana, juga kelak tentu di kemudian hari ada adab yang pedih. Ini ancaman yang dahsyat yang patut kita renungkan. Apalah artinya jika kita amal apapun yang identik dengan ibadah mahdhah, ghair mahdhah atau ibadah sosial lainnya, tentu semua harus berdasarkan kriteria atau persyaratan syariat. Jika amal kita ingin diterima, harus memenuhi persyaratan tersebut. Yakni yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah ikhlas. Ayat yang menjelaskan tentang ikhlas di dalam surat Al-Bayyinah, insya Allah kita sudah memahami, bisa tersimpan di memori. Ya, di situ dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah semata-mata aku merintahkan kalian untuk beribadah, ya,
kecuali memurnikan ketaatan dalam beragama. Jika di ayat ini ada kata ma, di tengah ada illa, di dalam bahasa Arab sudah jelas makna yang terkandung di dalamnya tidak keluar dari lingkaran itu. Jadi kalau ada kata lain menyamai atau bertolak belakang dengan kata yang ikhlas tadi, jelas ini tidak termasuk menjadikan kebaikan. Tentu lawan kata dari ikhlas, yakni murni, bersih, tidak terkontaminasi hal-hal yang merusak amal itu sendiri. Bisa kita kenal ada riya, ya pamer, ingin popularitas, atau keinginan kenikmatan dunia sesaat. Ini jika terkontaminasi hal-hal tersebut tentu tidak bernilai di hadapan Allah. Di ayat lain di dalam surat Az-Zumar ayat 11, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Qul," katakanlah oleh Muhammad, "Inni umirtu alla abudallah mukhlishina lahuddin." Katakanlah oleh kamu Muhammad, sungguh atau sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatan dalam beragama. Rasulullah SAW tentu tidak berani membuat syariat sedikit pun. Karena segala macam amal ibadah, terutama yang makdoh, Allah desain, juga yang betul-betul sunnah, Allah desain sedemikian rupa. Mulai waktu, tata cara, dan tentu realisasi dari ibadah itu sendiri. Dari sholat aja kita harus betul-betul niatnya yang ikhlas. Ya, kedua, yakni muttaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Para ulama sudah membagi kalau sunnah itu ada 3, yakni qauli, fi'li, taqrir. Jadi apa yang disabdakan Rasul, meluncur dari mulut Rasul apapun bentuknya, karena bukan hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa. Segala yang keluar dari Rasul identik dengan arahan ibadah. Tentu ini wahyu dari Allah. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi Rasul tidak mungkin membuat satu aturan. Ya, jangan bahkan sekali-kali disampaikan ke kita. Dengan mutabah ini artinya menafikan hal-hal yang lain. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, tentu fungsi yang utama adalah di dalam surat An-Nahl ayat 44 sudah jelas. Di situ dikatakan, ya, tidak semata-mata aku perintah kepada engkau kecuali untuk menjelaskan apa yang perintahkan kepada mereka. Tentang apa? Perintah tentu yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa. Ya, dijelaskan di situ. Jadi tidak semata-mata Allah mengutus Rasul kecuali untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan juga agar mereka memikirkan. Itu dijelaskan di dalam surat An-Nahl seperti itu. Oleh karena itu, kita kembali kepada tadi. Ibadah yang betul-betul ikhlas, mutaba'ah, nilainya plus. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakan oleh kamu Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Nah, ini fi'il amar, la buddha, mau tidak mau harus diikuti. Jika saja kita ingin dicintai Allah dan diampuni. Nah, secara tidak langsung kita sudah belajar berusaha mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Ya, minimal dari hari ke hari kita bertambah, entah mendengar dari guru kita, ustadz kita, majlis salim, atau media yang lainnya. Ini harus jadi nilai tambah buat kita untuk mempertebal keyakinan bahwa ibadah yang diterima itu persyaratannya harus terpenuhi. Bahkan ulama lain menambah ibadah itu harus akmal, yakni sempurna. Maksudnya tidak ada tambahan, tidak ada kurang.
Ini jadi persyaratan yang harus ditempuh, kriteria diterima ibadah harus 3. yakni tadi ikhlas, mutaba'ah atau ittiba, lalu akmah. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, adakah nilai lain kalau kita melakukan sesuatu tidak ada contoh dari Rasul? Tentang ibadah sosial bisa. Seperti kita menolong seseorang bisa dikaitkan ke ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bisa juga kita mengulurkan tangan untuk orang yang membutuhkan. Ini penting sekali. Bagaimanapun ini kebaikan-kebajikan yang harus kita tanamkan siapapun. Tapi kalau masuk wilayah ibadah, ritual-ritual yang tidak ada contoh dari Rasul, sebagaimana kebanyakan mengatakan ya ahli sunnah itu bid'ah. Kita kenali lebih jelas lagi makna bid'ah secara sederhana. Dalam syariat Islam, ibadah yang disebut ritual bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan, diciptakan dengan tidak ada tuntunan baik dari Al-Quranul Karim atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim al-Rahimahullah menjelaskan tak jauh berbeda dengan ayat yang tadi yang disebut kata-kata yang indah tadi. Bid'ah adalah satu ritual ibadah yang tidak ada nas dari Al-Quran dan sunnah. Bahkan tidak ada tuntunan sedikit pun dari Rasulullah SAW. Tak jauh berbeda dengan mungkin para ulama yang lain termasuk organisasi Islam ya yang sudah dikenal banyak, tentu gak usah disebutkan. Kebanyakan di sana para ulama sudah sepakat bahwa bid'ah itu adalah ini amalan ritual ta'abudi yang baru, tanpa perintah, tanpa contoh dari Muhammad SAW, tapi tidak mencakup. Nah ini urusan duniawi, baik teknologi apapun atau administrasi. Jelas sekarang bahwa bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan, tidak tentang urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi. Ini yang harus kita kenali. Jangan sampai kita membabi buta menyebut bid'ah, tapi segala masuk, termasuk pengeras suara, mungkin comro, sukro, di zaman Rasul tidak ada. Bukan itu, dan ada juga yang mengutarakan, maaf, ada kiai yang kondang, menyebut bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah menurut mereka, karena kulla di sini memiliki makna mayoritas, bukan semuanya. Itu menurut mereka, hak mereka dengan mengatakan jika kita melakukan satu kumpulan teman-teman sahabat, kemudian di dalamnya mengundang ustadz memberi ceramah ke kita tentang berbagai kebaikan, ya di saat-saat momentum khusus, itu baik, lihat kita kontennya. Itu tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Masa pengajian bertentangan, masa nasihat bertentangan, tapi mereka tidak sadar bahwa menambah syariat itu yang harus jadi pikiran mereka. Bukan kontennya itu, tapi mengadakan seakan menambah syariat itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, barang siapa membuat satu ritual faqad syara'a, maka dia telah membuat satu aturan. Aturan mana? Ya tentu tentang ibadah itu sendiri. Padahal Allah dan Rasul sudah mengingatkan, ibadah yang akan diterima itu tentu yang memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Niat yang tulus, ittiba, juga akmah termasuk di dalamnya. Nah, itu. Tapi bagaimanapun ada juga ulama kondang menyebutkan dengan pembagian bid'ah hasanah tadi. Mengambil contoh riwayat hadis sahih yang sudah kita kenali, kita dengar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersua dengan Bilal bin Rabah, beliau bertanya, apa sih amalanmu ya Bilal yang kau lakukan setiap hari? Karena aku mendengar terumpahmu di surga.
Ya tentu dengan sejelasnya Bilal bin Rabah, aku sudah membiasakan diri setiap wudhu, habis wudhu melakukan sholat sunnah. Lalu ulama kondang itu mengatakan, bidah, tidak. Neraka, tidak. Dia tidak sadar apa yang diucapkannya itu. Apakah memang dia itu siapa? Dikasih wahyu, memiliki ilham? Tidak, toh. Rasulullah mengenal betul apa yang disampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah, bahwa Bilal terdengar terumpahnya, bukan karangan. Lalu kita senderkan ke situ bahwa kita membolehkan bid'ah itu melakukan sesuatu kebaikan karena kontennya baik. Ini satu kekeliruan besar. Kita berbeda, Rasulullah dikasih wahyu, kita mah banyak hawa nafsu. Ini yang bedanya, tentu harus. Ada juga memberi contoh dia. Ya, contoh lain. Rasulullah SAW salat saat itu menjadi imam. Ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terdengar mungkin sama Rasul, atau memang Allah sudah memberi pendengaran yang tajam kepada Rasul, memberi wahyu juga. Ada salah satu makmum yang meneruskan kata-kata yang indah. Lalu setelah Rasul usai sholat, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang melanjutkan kalimah thayyibah setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal. Lalu salah satu sahabat bertanya, saya ya Rasul. Apa kata Rasul? Betapa banyaknya malaikat sampai berjejal menulis kebaikan itu. Lalu disenderkan orang itu ke situ. Tentu terlalu naif. Padahal dia bergelar profesor, ulama kondang, pengikutnya banyak. Tapi mereka betapa dangkalnya pemikiran, kesadaran hakikinya masuk ke wilayah itu. Kami tidak merendahkan, cuma mengingatkan, janganlah sekali-kali kita melihat figur, tokoh, kebesaran dia, gelar. Bukankah kita mengenal hadis Rasulullah SAW? Undur man qala wala lihatlah apa ucapannya. Bukan jangan engkau lihat siapa yang mengucapkan. Kalau kebanyakan orang awam melihat, tentu dia itu sebagai profesor, ulama kondang, pengikutnya berjuta, pesantren besar, itu yang jadi. Padahal itu satu kekeliruan besar. Kenapa? Ada ayat hadis sahih melaknat orang semacam itu. Dia sudah melegalkan, melindungi orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Mari kita renungkan hadis sahih Rasulullah SAW yang didapat dari Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Ada dua yang senada. Pertama, la'anallahu. Nah di sini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak? Rasulullah SAW melaknat 4 komunitas atau golongan atau orang. Siapa dia? Alladzi yudbahu li ghairillah, yaitu orang yang suka menyembelih bukan karena Allah atau selain Allah. Itu yang pertama. Kedua, waldil yal'anal walidayh. Kedua, orang yang suka mencaci maki orang tuanya. Salah satu sahabat bertanya, ya Rasul, adakah orang yang melaknat, memaki, mencaci orang tuanya? Apa kata Rasul? Jika kalian mencaci maki orang lain, ayah orang lain, tentu mereka akan mencaci ayah kalian atau orang. Itu. Jadi tidak secara langsung. Mungkin di zaman ini ada yang sudah langsung mencaci maki, bahkan membunuh. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga. Yang keempat nih, walladzi yughayyiru, walladzi yuwi muhaddisan. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Catat itu. Melindungi ada berbagai makna. Satu tadi melegalkan, melindungi dengan kata-kata yang indah, dibiaskan yang haram itu jadi boleh. Kedua, melindungi bisa juga di satu komunitas dengan tokoh masyarakat, mengundang rame-rame, lakukan ini semacam di zaman hari ini atau mungkin di bulan ini. Ada yang melakukan sholat raghaib,
Lalu mungkin dikir-dikir khusus dengan asumsi memiliki nilai ini dan itu, bahkan mengagumkan. Bahkan yang paling hebat adalah barang siapa saum di bulan Rajab ini diampuni dosa setahun, 2 hari 2 tahun nanti, dan macam-macam. Ini menurut para ulama hadisnya dhaif bahkan munkar. Itu catat. Kita yakin para ulama. Untuk klarifikasi itu tentu gampang. Sekarang tinggal klik. Mau ke Mbah Google, mau ke AI. Boleh tanya. Apa yang dikatakan para ulama itu bohong? Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Takut mereka. Maka dikedepankanlah hadis-hadis sahih agar mengingatkan kita. Jangan terbius hal-hal yang demikian. Mereka tidak dikasih wahyu. Catat itu. Tapi Allah sudah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW. Itu menurut Rasul. Sekarang hadis. Menurut Ali bin Abi Thalib, Allah langsung ini. Redaksinya berbeda tapi makna sama. La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain karena Allah. Itu yang pertama. Kedua, la'anallahu man la'anal walidayh. Sama dengan tadi, orang yang melaknat orang tuanya. Ketiga, wala'anallahu man au muhdits. Nah ini. Allah melaknat pelindung, orang yang melindungi pelaku atau ahli bidah. Keempat, wala'anallahu man ghair manarul ar. Dan keempat, Allah melaknat orang yang menggeser batas tanah. Ini tentu ini zaman dulu menggeser tanah ini, kalau di perkebunan, di sawah, mungkin di kampung kami seperti itu. Tapi bagaimana kalau mencapluk? Ini menjual hak orang, menggusur, menerabas tanpa merasa berdosa. Auzubillah min dzalik. Ada di zaman ini, ada di setiap komplek tentu ada yang macam itu. Apa yang konsekuensi dari itu? Menurut satu hadis, orang yang mengambil sejengkal tanah nanti di hari kiamat akan dikalungkan tanah itu tembus 7 lapis ke bawah. Bagaimana kalau istilah ngaguluntung tanah batur dijual, belikan? Jadi apa itu? Auzubillah. Termasuk mungkin ada statement menteri sekarang pertanahan, wacananya apa? Yang disebut tadi, kita hanya menggunakan tanah itu walaupun sertifikat pribadi hanya hak guna pakai. Suatu saat itu tetap milik negara. Ini sampai sejauh mana berpikir? Apa dia itu memang berlabel benderanya Islam? Tapi hadis Rasulullah SAW di Haji Wada enggak pernah tersimpan di memorinya. Rasulullah salah satunya di Haji Wada menjelaskan haram hukumnya harta, nyawa atau darah, martabat kaum muslimin diganggu sesamanya. Itu kan begitu jelas. Tapi ini begitu mudah mengucapkan kata-kata yang tidak indu, merugikan. Nah, kebijakan-kebijakan macam inilah yang akan merugikan di kemudian hari buat dirinya. Bahkan orang lain menjadi tersakiti. Bukankah orang muslim dengan muslimin adalah saudara? Al-muslimu ma'al muslimin milisan wa yadihi. Orang muslim yang satu dengan yang lain, yang selamat itu yang betul-betul selamat, yang baik. Selamat dari lidah dan tangannya. Kembali kepada makna hadis laknat. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Tentu ini kepercayaan yang identik dengan tahayul, khurafat atau kesyirikan itu sendiri. Apa sih tahayul? Tahayul adalah meyakini sesuatu yang tidak bisa masuk akal sehat. Biasa cerita-cerita legenda, dongeng-dongeng. Ya, yang tidak bisa diterima akal sehat. Bahkan tidak ada sumbernya. Kalau khurafat adalah keyakinan itu diwujudkan. Seperti ada orang mempercayai ini tempat keramat. Lalu dengan berbagai sesajen di sana. Itulah sesajen itulah. Jadi khurafat. Bahkan contoh-contoh yang lain tentu banyak hal itu. Ini menyembelih bukan karena Allah. Atau tidak menyebut asma Allah. Ini dilaknat sama. Apa makna laknat? Semua tahu. Orang-orang yang mendapat predikat laknat seperti Fir'aun, setan, apa yang didapat di dalamnya? Laknat adalah para ulama membagi
Ada yang menyebutkan dilaknat adalah jauh dari keberkahan hidup, jauh dari rahmatnya, jauh dari pertolongannya, jauh dari jalan keluar dari kesulitannya, dan jauh juga dari ampunan dan surganya. Auzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang termasuk di dalamnya ini, istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Jangan sampai mati terlaknat. Ya, itu. Bagaimana sekarang timbul pertanyaan? Menyembelih dengan mengucapkan basmalah. Biasa. Tapi digunakan untuk tumbal misalkan. Ini lain lagi. Ucapan kepada Allah tapi praktek untuk sesajen. Seperti sholawat. Ya, bareng-bareng rame-rame melarung sesajen ke laut. Ini talbis masuknya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara hak dan batil, dan jangan kalian menyembunyikan hak itu. Nah, di sini saya menyampaikan ini bukan benci kepada saudara iman. Walaupun berbeda pemahaman, ini harus disampaikan. Saya tidak takut dibenci oleh siapapun. Hanya Allah jangan murka kepada saya. Karena saya tahu ini haram hukumnya mengikuti apa yang dikatakan tadi. Menyembelih bukan karena Allah. Ya, memaki orang tua. Lalu, ya, yang disebut tadi, melindungi ahli bid'ah. Lalu, mengambil hak atau tanah, menggeser sedikit. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga di sini. Ya, laknat itu lebih dahsyat lagi tentu. Kelak di kemudian hari, apa yang terjadi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya. Nah, sekarang dia jadi figur, jadi pemimpin, jadi panutan, kemudian melindungi. Ini bahaya. Celaka dia. Ini sabda Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib. Mungkin mereka belum memahami atau menggali atau mau cuek saja. Auzubillah min dzalik. Nah, itu. Di sisi lain juga tentu amalan-amalan bid'ah itu tidak akan diterima. Semua sudah tahu dasar hukumnya. Man amila amana laisi alaihi amruna fahuwa rad. Udah jelas semua. Itu jelas. Barang siapa melakukan satu amal bukan perintah kami, kata Rasul. Jelas, tidak akan diterima. Bahkan yang disebutkan tadi dalam surat An-Nur 63, fal yahdadil ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih Rasul itu, perintahnya itu, takut. Ada bencana. Bencana bisa sekonyong-konyong datang. Mati seketika. Bencana hujan deras, tenggelam, banjir, apapun. Harus takut itu. Karena ancamannya bilang begitu, kata Allah. Juga, adab yang pedih di kelak kemudian hari. Ini. Jadi jangan remehkan sedikit pun. Bid'ah jangan. Identik dengan virus. Kalau dibiarkan akan merambat. Berakar ke sana kemari. Ini, maka perlu kita koreksi sebelum kita ajal datang. Koreksi diri sebelum kita berucap kepada orang lain. Apakah ini ada hujah yang kuat? Dalil yang memang bersender tepat, sahih? Maka disinilah perlu belajar mustalah hadis untuk menentukan ini legal atau tidak. Jangan sampai mengatakan, ini kan hadisnya doib juga, maaf. Ini doib juga hadis. Jangan begitu bilang. Kalau hadis dhaif berbagai faktor tentu ada mungkin kurang hafalan, bisa rawinya majhul, bisa juga mursal, tidak dikenali, juga memang dituduh pendusta. Berarti bukan dari Rasul, ya harus berpikir ke situ. Bukan, ini kan dhaif juga hadis. Itu kebanyakan orang semacam itu. Tidak mengenal makna hal yang disebutkan tadi. Auzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada tadi, gugur amal tanpa dasar jelas. Siapapun melakukan amal entah wajib atau sunnah tanpa dasar, ya contoh mungkin orang-orang mengenal kesini kalau habis adzan suka sholat, ya orang berpikir kan di dalam rawatib gak ada sebelum sholat maghrib, tidak tahu mereka masuk ke masjid sebelum duduk, tidak ada kalau masjid palayan tidak khatar ini kan gitu. Nah, ini kita maka kenal hal-hal itu. Tapi kalau di luar itu bisa juga ada hadis yang insyita kalau mau di antara adzan dan iqamah itu. Nah, kita kembali tanamkanlah kewajiban-kewajiban secara lurus. Betul-betul. Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan
Hada kitabun ajalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Al-Quran ini kitab yang kami turunkan penuh berkah. Ikuti dia. Ikuti dia. Agar apa? La'allakum turhamun. Agar kalian mendapat kebaikan. Rahmat luas maknanya. Kebaikan secara sederhana. Tapi yang paling antep kata orang Sunda, kadede anu nganteng ti Allah. Bahkan di hadis mungkin asar, yakni ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan sifat-sifat Al-Quran itu apa? Huwa hablullahil matin. Al-Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa nurul mubin, cahaya yang sangat jelas berpendar-pendar. Lalu dikatakan lagi Syifa'un nafi. Nah, obat atau penawar yang manfaat. Ismatu liman tamasyakka bih. Perlindungan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Wa najatu liman ittaba'ah. Dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Catat itu. Jadi kebanyakan di kita hanya baca tajwid, qiraah. Itu dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan itu juga. Padahal harus memiliki rasa. Walaupun betul kita membaca ada nilainya. Dari Allah bahkan satu per huruf dikasih berbagai kebaikan. Belajar tarajid memang harus membacanya baik, tartil. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Bahkan ada ritual-ritual biasa di bulan Ramadan di kita ingin hafal, ingin tamat Al-Quran. Satu kelompok ibu-ibu kalau 30 orang dibagi satu kelompok 10 juz, satu kelompok 10 juz. Mungkin bisa 1 bulan 2 kali, 3 kali tamat. Lalu membaca doa yang biasa khatmil Al-Quran itu. Nah, kira-kira kebaikan yang kata ayat tadi dalam surat Al-An'am bisa diterima enggak? Ini maka kita kalau tidak mengikuti Al-Quran, nanti kelak di kemudian hari kita tidak akan ditanya tajwid. Ingat itu. Kedua, tidak akan ditanya qiraah. Tidak. Tapi itu jadi penunjang kebaikan untuk melakukan amal yang lebih baik lagi. Tapi apa? Amal. Mana ayatnya? Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Nanti di alam mahsyar atau di kelak kemudian hari, kami tidak akan mendolimi sedikit pun. Tidak akan dilampah pahala tanpa sebab. Tidak akan disiksa tanpa mungkin sebab juga. Tapi apa? Aku akan balas kalian apa yang telah kalian kerjakan. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang yang dikerjakan. Bukan hal-hal yang disebutkan tadi. Maka dari itu, mari kita perbaiki amal-amal. Maka di ayat lain, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kan udah jelas, orang-orang yang beriman, beramilus shalih, falahum ajrun ghairu mamnun. Mendapatkan pahala tak terbatas. Tapi kita tadi hanya mengejar tajwid terus dari tahun ke tidak ada perubahan. Sayang. Maka disinilah mari kita koreksi. Bulan Ramadan yang akan kita jelang ini kebanyakan dijadikan satu momentum untuk mendapatkan rahmat, karunia dan ampunan. Bukan untuk memperbaiki diri setelah keluar Ramadan harus seperti apa. Kan fungsinya sama dengan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, dikatakan semua hafal ayatnya di dalam bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, ya, juga kepada orang sebelum kalian. Tadi saum la'allakum fungsinya untuk apa? Targetnya di situ. Tattaqun. Bukan untuk mendapatnya, itu bonus kalau kita lakukan di bulan Ramadan tadi. Padahal di bulan Ramadan berkah, rahmat, ampunan itu yang digembirakan. Mungkin setiap bulan, setiap Ramadan itu udah usah-usah ke arah ke sana. Padahal di hari-hari biasa berkah, rahmat, ampunan ada. Mana kita buktikan? Walau ana ahla Qur'amanu. Nah gitu. Walau kana ahla Qur'aman wattaqu la fatahan ala barakatin minasyamai wal ar. Jika penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu berkah langit dan bumi. Pain kadzabu bi ayatina. Nah ini apabila kalian mendustakan ayat kami, fa'khadnahum bima kanu yaksibun.
aku siksa kan apa yang telah mereka lakukan. Ini berkah. Jadi seandainya nanti bulan Ramadan, ya, keluar itulah yang harus kita menjadi tetap konsisten, istiqomah dalam takwa. Karena takwa itulah yang akan menjadikan mulia manusia. Ini bulan Ramadan jadikan bulan tarbiyah, bulan pelajaran. Bukan bulan untuk mengejar target tadi. Padahal ampunan sudah ada tiap hari. Rahmat sudah dikatakan tadi. Ampunan mana? Tadi. Mengikuti Rasul jajah kita sudah mendapat ampunan. Apalagi ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, ujungnya apa? Ampunan juga. Kan itu. Jadi ampunan itu banyak. Kita dzikir, salat, ampunan juga. Ya. Ini maka jangan diabaikan. Bulan Ramadan itu momentum yang tepat untuk mengupgrade jiwa. Meningkatkan, membina fisik, mental, moral dan spiritual. Sensitivitas kita yang harus betul-betul mungkin lebih tinggi untuk melihat saudara kita merasakan lapar, merasakan haus. Bukan mengejar-ngejar itu. Sementara yang di ayat 21 jelas. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kan itu. Walaina min qabl la'allakum tattaqun juga. Jadi ibadah kita dari dulu hingga kini harusnya targetnya takwa. Ke sana, bukan ingin mendapatkan ini dan itu. Walaupun Allah sudah menyediakan, memberikan, menjanjikan semua janji, Allah tidak akan lepas. Tidak mungkin. La yukhlifu Allah tidak akan ingkar janji. Tapi kita harus sadar diri. Kenapa Allah mewajibkan ibadah kita? Kenapa kita sholat? Di dalam sholat itu apa aja? Sholat selain tadi kita melakukannya niat yang tulus, ittiba kepada Rasul, kaifiatnya, tata caranya, realisasi dari sholat itu kemana? Ini yang harus kita pahami. Berarti ucap gerak langkah setelah sholat itu harus lebih baik dari sebelum sholat. Itu intinya. Begitu juga Ramadan. Kita sudah melalui Ramadan puluhan kali. Toh, maaf sebelum maaf. Kalau bulan Ramadan penuh masjidnya sampai keluar. Bahkan ada kuliah subuh kakek nenek juga datang. Tapi setelah Ramadan nggak ada lagi. Hanya itu juga. Di sini takwa itu mana? Umar bin Khattab menjelaskan ketika beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa makna atau definisi takwa menurut engkau? Ya, Ka'ab balik bertanya kepada Umar, apakah engkau sudah melewati jalan penuh onak dan duri? Umar mengangguk, ya, saya sudah. Apa yang kau lakukan? Kata Ka'ab bin Ubay. Aku hati-hati berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai duri itu menusuk kaki. Manfaatnya, faedahnya apa dari ungkapan komunikasi itu? Kehati-hatian. Ini, begitu kita digembleng di bulan Ramadan, kehati-hatian itulah yang harus kita tanam. Maaf, jauh kita lahir, sebelum lahir ke bumi ini, tepatnya 14 abad yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan Allah untuk memasang rambu-rambu kehidupan untuk hambanya yang akan melewatinya. Itu ada haram, ada halal, ada syubhat, ada makruh, kan itu dipasang. Umar bin Khattab masuk ke situ karena di memori sudah jelas. Rambu-rambu kehidupan. Umar bin Khattab orangnya tegas, cerdas, tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Maka dia begitu satu ungkapan indah itu jelas, langsung memahami. Apalagi dia mengenal betul tentang bahasa Arab. Jelas. Tapi kita, alangkah bajik dan bijak kita belajar berusaha maksimal untuk tumbuhkan rasa mau itu. Kedua, tumbuhkan rasa takut di hati bahwa Allah selalu melihat. Mari kita bongkar kalau tidak percaya kepada Al-Quran. Ada ayat yang menjelaskan, pernah disampaikan ketika ada orang yang bertanya tentang tahlilan. Surat Al-Isra ayat 13-14 mengatakan, wa kulla insanu azzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Dan setiap amal manusia itu sudah ditetapkan di lehernya sebagaimana tetap kalung di leher.
Lalu wa nukhriju yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Nanti kelak di hari kiamat, amal yang dikalungkan di lehernya itu terbuka menjadi kitab. Maka Allah mengatakan, "Iqra kitabaka wa kafa binafsika hasiba." Bacalah oleh kamu, cukuplah kamu sebagai penghisabnya. Itu. Lalu hadis dari Jabir mengatakan, "Wa yarqul 'abdi fi unuqihi." Hadis Bukhari Muslim. Setiap amal manusia, baik atau buruk, sudah ada di lehernya. Dikalungkan sebagai kalung tetap di lehernya. Itu dari hadis sahih dan ayat Al-Quran. Kita bandingkan dengan ayat yang lain. Di surat Yasin, di surat Fusilat 19 mengatakan begini. Wa yawma yusyadu 'adallahi ilan nar. Dan ketika orang-orang durhaka itu digiring ke wilayah atau area neraka. Fahum yuzaun, maka Allah memisahkan mereka, dipisah-pisah. Hatta idza jaa syahida sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga datang saksi kepada mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka. Itu bicara semua. Nah, kalau seandainya kita melakukan sesuatu kemudian dianggap baik dan bagus dengan dalih rekayasa otak, rekayasa merangkai kata, apakah nanti mata, telinga, dan kulit bicara bisa berkelip? Kemudian di surat Yasin dijelaskan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasaru arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu. Nanti mulut mereka aku kunci, kami kunci, kata Allah. Tangan mereka ngomong ke kami, dan kaki mereka jadi saksi apa yang telah mereka kerjakan. Itu jelas ini menggugurkan amal-amal yang tadi, juga membabat bidah-bidah yang lain. Semua bicara, amal-amal sudah tergantung di lehernya. Yang suka anu baik dapat plus, yang si anu membuat buruk mungkin siksa. Nah, kemudian muncul yang tadi, ya maaf ini melaju kepada hal-hal yang lain. Tahlilan lah, dikirim-kirimlah. Masuk yang kemana? Bahkan ayat-ayat yang lainnya menjelaskan di sini. Maaf. Aduh, sebentar. Wa ma yastatiruna an syahida alaikum sam'ukum wal absarukum wal juludukum. Itu. Dan nanti mereka ini, Allah menjelaskan, mereka tidak bisa bersembunyi dari persaksian mata mereka. Ya, pendengaran mereka juga kulit mereka, tak bisa. Kalau memang begitu adanya, kata Allah, apakah kita masih tetap juga memiliki asumsi, imajinasi bahwa amal-amal yang dikirim itu bakal sampai, bahkan bisa memupus dosa atau mengangkat derajat? Tidak, itu ayat Al-Quran. Maka jangan sampai kita, maaf, dikatakan ada ayat yang menjelaskan di sini. Ini saya sampaikan ayat sudah, hadis sudah. Kemudian ada ancaman dari Allah nih, kalau tidak meyakini Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk solusi berbagai masalah. Ini surat Fusilat 41 boleh Anda baca. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, al-dzikr, ketika Al-Qur'an itu sudah sampai kepada mereka, mereka pasti celaka. Buka di ayatnya. Lalu Al-Qur'an itulah adalah kitab yang mulia. Auzubillah min dzalik. Kalau kita celaka, ya, melindungi, mengundang seseorang, kemudian mengadakan ritual-ritual khusus dengan asumsi ini dan itu, mendapat pahala sekian ribu, bakal anu, hati-hati dengan ayat ini. Kemudian dia tetap bertahan dengan argumentasi berbagai, mungkin rekayasa lain. Harus takut juga. Selain Al-Quran ini ada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang disampaikan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, An Aisyah qalat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadur rijali lillahi alladal khasim. Itu kata Siti Aisyah. Apa itu?
Kemurkaan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang membangkang, mempertahankan argumentasinya, mengedepankan egonya. Ini alhamdulillah diancam oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kami mengajak Anda, mari kita perbaiki ibadah kita. Jangan sampai dari itu juga. Jangan sampai juga terkontaminasi tadi syirik, tahayul, khurafat dan bidah. Percaya kepada bintang-bintang, percaya kepada ramalan-ramalan, percaya ke mbah ke eyang ini dan termasuk dukun-dukun. Hati-hati, terkontaminasi, gugurlah amalnya. Jangankan kita yang amalnya mungkin sekecil mungkin. Rasulullah SAW dan para nabi yang dahulu juga diingatkan sama Allah. Wa in asyrakta la yahbatunna amaluka. Jika kalian berbuat syirik kepada Allah, maka hancur leburlah, pupuslah amal-amal. Kita melakukan hal-hal yang terbaik sejatinya mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Inilah, maaf barangkali ya, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah terdengar adzan, harus break bagaimanapun, tapi bagaimanapun jangan sakit hati apa yang disampaikan saya ini. Karena saya Cilik putih sakerang, orang Sunda bilang, rasa sayang harus tersebar kepada semua orang. Subhanallah alam bimuradi, subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.